Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen mata kuliah dari Fakultas Ketenagakerjaan Bu Eriska, dan juga yang saya banggakan teman-teman angkatan 22 dari Prodi Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini saya dapat menyampaikan tentang halnya problematika hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan solusi. Hukum hukum ketenagakerjaan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa. Hukum ini dibuat untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan terciptanya hubungan industrial yang harmonis. Namun, pada kenyataannya, masih banyak problematika yang dihadapi dalam bidang hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama itu adalah upah minimum yang masih rendah. Upah minimum di banyak daerah belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain. Menurut data BPJS yang terbaru, rata-rata upah minimum di Indonesia berkisar hanya 2,5 juta per bulan, yang mana jumlah ini jauh di bawah kebutuhan hidup layak yang dihitung oleh berbagai lembaga independen seperti KSPI yang menyebutkan kebutuhan hidup layak di Jabodetabek mencapai 3,8 juta per bulan. Yang kedua, masih banyaknya pelanggaran hak-hak pekerja. Berdasarkan data yang dari ungkapan Kementerian Ketenagakerjaan yang terbaru pula, terdapat banyak kasus-kasus pelanggaran-pelanggaran, yang mana kasus-kasus pelanggaran ini termasuk yang pertama ada keterlambatan pembayaran gaji, lalu pembayaran upah lembur yang tidak sesuai, PHK sepihak, diskriminasi di tempat kerja, kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum. Banyak perusahaan yang melanggar hukum ketenagakerjaan tanpa ada sanksi yang jelas. Hal ini menyebabkan banyak pekerja yang tidak berani menuntut hak-haknya karena takut kehilangan pekerjaan. Dan permasalahan-permasalahan ini tentu dapat berdampak pada kesejahteraan pekerja dan keluarga. Rendahnya upah minimum menyebabkan banyak pekerja yang hidup dalam kondisi. Pelanggaran hak-hak pekerja lainnya dapat menyebabkan stres, depresi, dan bahkan gangguan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan solusi yang komprehensif untuk mengatasinya. Yang pertama, pemerintah perlu meninjau kembali upah minimum regional atau UMR dan memastikan bahwa UMR tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Penetapan UMR harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti inflasi, harga kebutuhan pokok, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap perusahaan untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar hukum ketenagakerjaan. Yang mana hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah pengawas ketenagakerjaan dan memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan. Yang ketiga, yaitu penegakan hukum perlu diperkuat. Aparat penegak hukum harus menindak tegas perusahaan yang melanggar ketenagakerjaan. Hal ini penting untuk memberikan efek jerah dan melindungi hak-hak. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak pekerja. Sosialisasi tentang hukum ketenagakerjaan perlu dilakukan secara masif kepada semua pihak, termasuk pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Dan para pekerja atau buruh juga harus berani melapor kepada pihak berwenang jika mereka mengalami pelanggaran hak-hak. Para pekerja dapat melapor ke Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan di daerah, atau serikat buruh atau serikat pekerja. Mari kita bersama-sama membangun sistem ketenagakerjaan yang adil dan sejahtera di Indonesia. Kita harus memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan hak-haknya dengan penuh dan adil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.